الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Az-zakatu, zakat. Jadi baru tadi jam 4 menit. Mohon maaf. Saya Mustafa WA ya. Mintanya agian zakat. Kaget juga saya. Ya. Karena saya pikir pikir puasa. Yang kemarin. Iya. Ternyata dia diminta zakat. Ya mungkin tidak terlalu sempurna yang saya sampaikan di sini. Ya, sekedar mengingatkan kembali dari apa yang pernah para bapak dapatkan ya di berbagai majelis ilmu. Zakat ini merupakan salah satu dari 5 pilar Islam. Ya. Dia merupakan ibadah yang wajib, yang dalilnya itu dalilnya qat'i, ya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Tidak ada satu ulama pun ya, yang berbeda pendapat tentang wajibnya zakat. Ya. Jadi semua mengatakan zakat itu hukumnya wajib. Ini terkait dengan firman Allah dalam Al-Baqarah 43, ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah ini oleh Abdullah bin Abbas, penafsir pertama, ya beliau mengatakan bahwa memang ada 3 ayat ya yang berangkai, di mana satu dengan yang lain melengkapi. Ya, artinya ketika dilakukan satu, sementara yang lain tidak, maka itu menjadi sia-sia. Dia katakan begitu. Nah di antara ini, ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Sama dengan apa? Anishkurli wali walidayka. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah apa artinya di sini? Aqimus shalah wa atuz zakat, ya. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak zakat, dia percuma. Ya. Atau orang hanya zakat tapi tidak sholat, percuma juga. Jadi perintah ini berangkai, ya, 2 beriringan, kedua-duanya wajib dipenuhi. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tentunya nanti kalau zakat itu atau kalau sudah memenuhi syarat gitu kan. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak wajib zakat. Pengertian zakat itu terambil dari kata zakat yazku zakatan. Ya. Zakat itu maknanya adalah zada wa nama. Jadi zakat itu dalam apa artinya makna yang sama itu adalah nama zada, apa yang tumbuh berkembang. Ya. Artinya dari segi nama saja orang yang membayar zakat, yang menunaikan zakat dijamin oleh Allah nggak akan miskin. Ya. Kenapa? Karena makna zakat itu adalah tumbuh, berkembang, bertambah. Gitu. Maka Nabi dalam sabdanya yang pendek beliau mengatakan apa? Mana kosong malun min shadaqatin. Ya. Harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali yang dibilang itu, tapi apa? Bertambah, bertambah, dan bertambah. Ya. Ini menjadi dasar pijakan kita
ya, yang terkait dengan sodako, baik sodako wajib yaitu zakat maupun sodako sunnah di luar zakat, ya, seperti infak itu kan sunnah, ya. Berarti memang zakat ini, ya, zakat ini dalam agama kita dia menjadi perintah yang akan menjadikan keadilan dalam ekonomi, ya. Jadi dengan zakat maka akan terjadi keadilan. Kalau tidak ada zakat, sulit untuk mewujudkan keadilan dalam hal kesejahteraan. Maka dalam bahasa ilmiah mungkin zakat ini bagian dari filantropi, ya. Jadi kedermawanan, ya, kedermawanan dalam ajaran Islam. Inilah yang menyebabkan agama kita ini agama yang berkeadilan, ya. Agama yang memperhatikan orang-orang yang secara ekonomi itu lemah, ya. Bagaimana mereka diperkuat? Ya dengan zakat, gitu, dengan infak, dengan wakaf dan sebagainya. Terkait dengan zakat, ya, ini perintah zakat diturunkan itu pada tahun kedua Hijriah, ya. Jadi tahun kedua hijrahnya Rasul ke Madinah, ini diturunkanlah perintah untuk melaksanakan zakat. Ya, berdekatan, ya, sangat berdekatan dengan perintah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu baru diperintahkan tahun kedua Hijrah, zakat juga diperintahkan tahun kedua Hijrah. Jadi berdekatan. Kalau dalam bahasa Arab namanya ubail. Jadi sedikit sebelum, gitu ya. Kalau qobla itu sebelum, ada jarak agak jauh. Tapi kalau ubail, ya, ubail lafaz di shaumi Ramadan, itu sedikit sebelum adanya perintah puasa Ramadan, ya. Jadi zakat dulu, ya, zakat dulu perintahnya hadir dari Rasulullah, baru kemudian perintah puasa Ramadan di Al-Baqarah 183 itu. Kemudian untuk kita yang tinggal di kota, gitu ya, paling kita ini untuk zakat kemungkinan hanya dua, ya, dua objek yang terkena zakat. Yang pertama adalah zakat nafs, ya, yaitu zakat untuk jiwa, ya, zakat jiwa. Nah, itu kita keluarkan dalam bentuk zakat fitri, ya, zakat fitri, dan itu 1 tahun sekali. Kapan? Itu zakat fitri mulai waktu diwajibkan, ya, yaitu saat memasuki 1 Syawal, ya, saat memasuki 1 Syawal. Jadi ketika kita sudah masuk 1 Syawal, di situ wajib membayar zakat fitri, ya. Istilahnya memang bukan zakat fitrah, itu zakat fitri, ya, zakat fitri bukan zakat fitrah, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi zakat nafsi yang merupakan zakat jiwa kita. Berarti kalau ada, ya, ada orang meninggal dunia, ada orang meninggal dunia, itu meninggalnya umpamanya di hari terakhir bulan Ramadan tapi belum maghrib, umpamanya jam 5, setengah 6, umpamanya, pokoknya belum maghrib lah. Orang ini meninggal dunia, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Kenapa? Karena dia tidak mengalami Syawal, ya, dia tidak mengalami Syawal. Jadi ketika orang hanya mengalami Ramadan tapi tidak mengalami Syawal, ya dia nggak wajib bayar zakat, ya.
Atau ada anak bayi, ya, bayi lahir pada tanggal 29 Ramadan, kebetulan tanggal 29 hari terakhir, nggak sampai 30. Ada bayi lahir tanggal 29 Ramadan, berarti dia itu lahir di bulan Ramadan, ya. Maka ketika nanti masuk Syawal, bayi ini wajib dibayarkan zakatnya, ya, diwajibkan bayar zakatnya. Gitu. Tapi kalau bayi ini lahir pada saat maghrib 1 Syawal, dia tidak terkena kewajiban atau tidak dibebani dengan zakat fitri. Ya, ini agar bisa dipahami nih, gitu ya, agar bisa dipahami terkait dengan zakat fitri ini. Jadi harus mengalami 2 waktu, 1 Ramadan, 1 Syawal. Ya, kalau mengalami 1 waktu saja, maka tidak ada kewajiban zakat fitri. Ya, boleh nggak dimajukan? Boleh. Ya, umpamanya saya bayar zakat fitri pada tanggal 15 Ramadan, boleh. Walaupun kewajibannya itu pas masuk Syawal, gitu kan ya. Itu kan pas masuk Syawal itu kewajiban untuk zakat fitri. Sampai kapan? Sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Ya, itu kita umpamanya belum bayar zakat nih, ya. Belum Id, ya, artinya apa? Sholat Id belum dilaksanakan, itu kita keluarkan zakat fitrah kita, ya, yang kita berikan kepada yang berhak, gitu. Ya, itu zakat fitri. Jadi mau didahulukan boleh, bahkan kalau mau dibayar tanggal 1 Ramadan juga boleh, gitu. Saya zakat fitri tanggal 1 Ramadan nih, gitu ya, itu silakan aja, nggak apa-apa, ya. Nanti zakat mal juga boleh didahulukan. Umpamanya kita biasa zakat mal itu pada umpamanya bulan Ramadan, ya. Kemudian di bulan Sya'ban kita hitung-hitung nih, kita hitung-hitung harta kita, ya, itu ternyata udah sampai nisabnya, udah sampai jumlah minimal untuk wajib zakat. Kita mau bayar di bulan Sya'ban, ya silakan aja. Ya, dibayar bulan Sya'ban itu dibolehkan untuk membayar sebelum jatuh waktunya. Ya. Itu zakat apa? Zakat fitri. Ya. Berapa volume zakat fitri? Ya. Nah ini kan di zaman sekarang kita tidak lagi menghitung dengan sok, gitu kan ya. Karena takarannya tidak pakai itu. Maka para ulama menetapkan, ya, untuk zakat fitri itu, ya, jumlah volumenya adalah sekitar 3,5 liter. Ya, itu sudah aman, gitu ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi 3,5 liter itu sudah aman, walaupun itu lebih. Artinya jumlah 3,5 liter itu udah lebih. Boleh tidak kita menggunakan uang untuk zakat fitri? Dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak dibolehkan. Jadi kalau kita zakat yang menggunakan makanan pokok yang dimakan di daerah kita, gitu kan ya. Karena kita ini adalah orang yang makan nasi, berarti zakat fitrinya ya pakai beras, ya, tidak pakai uang. Umpamanya begini, ini saya zakat fitri, itu berapa? 1 liternya umpamanya 15.000, gitu kan ya. 3 liter 45.000, ditambah setengah, ya, 35 tambah 7,5, gitu kan ya. Itu kan sekarang 42,5. Nah itu uang 42.500 umpamanya kita serahkan kepada fakir miskin sebagai zakat fitri, itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi dia bentuknya harus makanan pokok, gitu. Ya, makanan pokok. Bagaimana kalau kita menitipkan kepada panitia? Ya, menitipkan pada panitia. Umpamanya begini, saya nggak sempat di beras, gitu. Maka saya datang ke panitia zakat di Masjid
Masjid Al Jihad. Lalu saya titip uang, ya titip uang berapa nih? 3,5 liter, gitu kan ya? Kami kira 50.000 lah, 50.000 untuk zakat saya. Nah di situ kita serahkan kepada panitia, ya. Kemudian ada ijab kabulnya. Jadi saya serahkan uang ini, ya, untuk dibelikan beras oleh panitia sebagai zakat saya, ya kan? Nah panitia nanti apa? Ya kan? Ya saya menerima. Nah berarti uang itu memang harus diberikan beras, bukan nanti uang itu diberikan kepada mustahikin. Jadi memang yang diberikan apa? Diberikan beras dulu, diberikan beras, baru kemudian dibagikan, gitu. Ya. Kecuali dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi boleh pakai uang, tapi nilainya tinggi benar, ya, sangat tinggi. Itu pernah ada menghitung sekitar 1 jiwa itu sampai 200.000, ya, 200.000. Jadi tidak menggunakan ukurannya Imam Syafi'i. Dia boleh menggunakan uang, tapi nilainya sebesar itu, ya, bukan sebesar nilai beras itu yang kita keluarkan. Nah kemudian kepada siapa kita menyerahkan zakat fitri ini? Nah ini tetap zakat fitri ini, ya. Ini diserahkan kepada 8 asnaf, 8 golongan yang merupakan mustahikin, ya, gitu. Dalam mazhab Hanafi memang cuma 2. Kalau zakat fitri itu mazhab Hanafi mengatakan cuma buat 2 saja, fuqara, masakin. Yang lain tidak, ya. Dan ini berkaitan dengan kebutuhan makanan pokok harian. Maka Imam Hanafi mengatakan zakat fitri itu hanya untuk fuqara masakin, ya. Nah, sedangkan untuk dalam mazhab Syafi'i, nah itu tetap kepada 8 asnaf tadi, ya. Jadi ini zakat yang paling gampang, gitu ya. Zakat fitri zakat yang paling gampang dan hampir semua orang bayar zakatnya, ya. Boleh katakan zakat ini zakat yang mungkin paling ramai, gitu, orang pada bayar. Nah yang kedua adalah zakat mal. Ini biasa kita cuma 2 aja ini, karena zakat pertanian kita enggak, gitu kan ya. Itu kan zakat barang tambang itu kan enggak, gitu kan ya. Zakat pertanian juga tidak, peternakan juga tidak. Kita nggak punya ternak, gitu kan? Makanya yang umum itu kita jual 2 saja, zakat fitri dan zakat mal atau zakat hijau. Ya. Nah ini yang berat memang zakat mal, zakat hijau, ya. Ini yang paling berat. Kalau zakat pertanian gampang, gitu. Sekali panen dihitung ada berapa banyak hasilnya, keluarkan zakatnya, gitu kan ya. 10% atau 10% atau 20% tergantung pengairannya. Zakat ternak itu pun gampang, punya sekian maka dapat ini, ya, itu. Tapi kalau zakat mal, ya, ini yang agak sulit untuk dilaksanakan, gitu, ya. Makanya saya lihat bahwa dulu itu karena memang orang-orang Arab itu hampir merata, mereka itu orang-orang yang beternak, gitu ya. Maka mereka menganggap ada sebagian yang keberatan. Maka ketika Rasul meninggal, ya, ada sekelompok orang yang membangkang terhadap pembayaran zakat. Mereka membangkang, tidak mau bayar zakat. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal, ya, jadi udah nggak ada lagi. Nah ini untuk pertama kalinya, ya, orang yang membangkang terhadap aturan Islam, ya, ini diperangi. Maka Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah Rasulullah SAW itu diperangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat, ya, sampai kemudian mereka tunduk dan mau membayar zakat.
Nah, bagaimana membayar zakat mal? Nah, sekarang ini kan kita hampir punya tabungan, ya. Kita punya tabungan atau kita punya barang simpanan, begitu. Umpamanya kalau tabungan kita punya uang, ya. Uang berapa jumlahnya yang mengendap? Nanti kalau kita hitung, nah berapa nilai yang sudah terkena zakat, berapa nisabnya? Itu ada yang mengatakan dan ini hampir merata 85 gram. Berarti kalau sekarang emas itu 1 juta, ya berarti pada angka 85 juta itu sudah terkena zakat mal. Gitu. Jadi tinggal menghitung saja, ya berapa uang yang kita miliki, seperti itu. Nah kemudian kalau kita pedagang, ya kalau kita pedagang, ini kan kita mesti hitung, karena barang yang kita miliki itu barang yang memang berputar, ya modal yang berputar. Maka ketika di akhir tahun, umpamanya kita mengambil waktu Ramadan untuk bayar zakat mal, maka di bulan Ramadan berarti sudah sampai 1 tahun haul, 1 tahun. Nah kita hitung jumlahnya, umpamanya uang tabungan kita ada berapa, gitu kan ya. Kemudian barang yang ada masih sama kita tuh ada berapa jumlahnya, itu kan dihitung tuh. Umpamanya kita pedagang pakaian, ya pedagang pakaian, karena itu modalnya berputar, walaupun ini pakaian belum setahun, ya ada di toko kita, jadi kan barang modal pemutar modal, maka dihitung berapa stok barang yang masih ada, dihitung semua, kemudian dijumlahkan jumlah barang stok yang masih ada ditambah dengan uang cash atau uang yang ada di tabungan yang kita miliki, dijumlahkan semuanya, ya. Umpamanya ditemukan pada angka 150 juta, ya berarti kita wajib mengeluarkan 2,5% dari 150 juta, ya. Itu belum kelihatan gede, ya belum kelihatan besar. Tapi kalau ada pedagang yang besar, gitu ya, pedagang yang besar, usahanya besar, maka boleh jadi ketika dia menghitung itu udah sampai miliaran, ya, sekian miliar, keluar 2,5%, itu gede juga, ya, 2,5% dari umpamanya 10 miliar, kan gede juga ya. Kalau tidak kuat pemahaman keagamaannya, ya, jiwa agamanya itu rendah, sayang dia, ya, ngapain uang sebanyak itu dikeluarkan, ya, padahal itu kewajibannya, ya. Dan uang yang 2,5% itu kan bukan punya dia, ya, itu milik orang lain, mustahikin, bukan punya dia. Maka kalau 2,5% tidak dikeluarkan, berarti hartanya bercampur dengan harta milik orang lain. Ketika harta tercampur dengan harta milik orang lain, berarti semua harta menjadi haram. Ya, nah ini kan sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, gitu ya. Menyayangi yang 2,5%, akibatnya 97,5% itu pun jadi haram semua. Kan diumpamakan begini, ini air halal, ya halal, dia nggak ada najisnya. Kita taruhin najis sedikit aja, umpamanya arak, ya minuman keras, 1 tetes aja kita masukin di sini, 1 tetes saja, ini sudah membuat yang banyak ini menjadi najis, ya cuma 1 tetes. Tapi yang lain bisa nggak diminum? Nggak boleh. Kalau ini sudah menjadi barang yang najis, yang haram, ya nggak boleh konsumsi. Dan sama dengan apa? Harta kita, ya ketika di dalamnya ada harta orang lain bercampur dan kita pakai, berarti itu harta yang haram semuanya. Itu, ya. Allah bilang apa? Wa fi amwalihim haqqun
haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Di dalam harta orang-orang kaya itu ada hak orang yang meminta dan orang yang butuh tapi nggak minta, al-mahrum, yang menjaga kehormatan dirinya. Kan ada orang yang memang dia nggak mampu, berkebutuhan, dia minta, ya itu karena memang dia butuh. Ada lagi orang yang butuh tapi karena menghargai dirinya, muruahnya dihargai gitu ya, dia nggak mau minta, dia diam aja. Nah di sini yang justru harus peka orang yang kaya, dia lihat ini orang nggak mampu nih, nah, itu mesti diberikan. Karena memang ada orang yang minta, ada yang nggak mau minta, seperti itu. Ya. Ini saya sedikit karena apa? Yang agak repot kalau kita jual barang-barang yang kecil. Kayak kita jual sembako tuh. Sembako ini repot sebetulnya. Kita ngitungnya repot. Ada apa nih? Ada pokoknya susu, berapa semuanya susu. Hitung. Sarden, berapa sarden, semuanya dihitung gitu ya. Jumlahkan semua itu. Dijumlahkan semuanya, dihitung pada berapa rupiah. Semuanya totalnya. Sehingga itu menjadi barang modal ya yang memang harus dizakatkan gitu. Ya, karena sudah perputaran, sudah perputaran. Oke. Ini apa namanya, zakat mal ya, zakat mal yang memang tingkat kesadaran masyarakat kita itu masih jauh ya, masih jauh. Artinya banyak benar orang yang nggak bayar zakat mal ya. Bagaimana menyadarkannya? Ya gimana ya? Untuk menyadarkan orang mau bayar zakat gitu ya. Memang harus apa? Harus didorong terus gitu ya. Bahwa memang orang kan sifatnya dengan harta itu sayang. Ya, sayang harta. Ya, padahal kan bahaya itu. Ya, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna ya. Itu bisa bilang abasyirhum bi'adzabin alim, kan begitu kan ya. Jadi orang yang nyimpen tuh menimbun harta bendanya itu dan mereka tidak menginfakkannya, itu apa? Kata abasyirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan adanya azab yang pedih. Ini kan kalimatnya kalimat sindiran. Kalau yang namanya azab mestinya bukan abasyirhum, fa'anzirhum. Ya, berikanlah kabar ancaman, tapi Allah menggunakan redaksinya Pak. Wabasyirhum, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan adanya azab yang pedih. Ya. Jadi, nanti kan apa itu? Hartanya akan dibakar ya. Yauma yuhma, terusnya itu di nari jahannam. Itu kan patuk wajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Jadi yang disiksa itu kan Al-Quran, saya kita bahas ini dulu. Ya, ini kan yang disiksa apa? Dahinya, kemudian lambungnya, kemudian tulang belakangnya. Nah itu kalau mengambil tafsirnya Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran, ya itu beliau katakan apa? Kenapa Allah menyebut 3 anggota itu? Karena orang-orang kaya, ya orang-orang kaya itu yang pertama dia menggunakan ininya, otaknya itu dilambangkan dengan jibahuhum, patuk wabiha jibahuhum, akan disetrika itu dahi-dahi mereka, karena mereka itu untuk mengumpulkan harta pakainya ini, ya otaknya itu terus bermain, ya otaknya terus berputar untuk mengumpulkan harta. Kemudian wajunubuhum, lambung, orang kaya biasanya itu senang dengan makanan yang bermacam-macam, ya cari uang diantaranya untuk menyenangkan perutnya, itu kan begitu. Ya. Kemudian disebut wazuhuruhum, tulang belakang, karena orang kaya itu ibaratnya kita, ya manusia dan berbagai makhluk yang bertulang belakang itu bisa tegak karena tulang belakang. Kita ini kalau nggak punya tulang belakang nggak bisa tegak, ya. Seperti contoh binatang cumi itu nggak punya tulang belakang, ya itu mereka nggak bisa tegak gitu. Nah apa artinya? Orang kaya itu cenderung dia
dilambangkan dengan tulang belakang apa? Dia itu cenderung sombong, ya. Jadi sombong, tegak berdiri di atas tulang belakang atau dengan tulang belakangnya. Ya. Jadi dalam ayat tersebut jelas ancaman Allah keras benar itu, ya, keras banget bagi orang yang tidak menginfakkan hartanya. Para bapak yang saya hormati, ya, terkait dengan orang-orang yang menjadi mustahik, itu kan sudah ada di At-Taubah 60. Cuma kita kadang nggak sadar, ya. At-Taubah 60 ini kan jelas benar, gitu ya, sangat jelas. Yang dimaksud dengan mustahik, yang pertama adalah al-fuqara, ya, satu al-fuqara. Jadi kalau kita terima zakat, nanti kita coba ukur diri kita, lihat kritis, ya, ada nggak kita masuk dalam salah satu dari yang 8? Masuk nggak kita? Jadi yang pertama fuqara. Apa itu fuqara? Antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu beda definisi. Kalau Imam Syafi'i katakan fuqara itu adalah orang yang kebutuhannya umpamanya 100, tapi dia hanya bisa memenuhi 40. Umpamanya dia butuh satu hari 100.000 untuk biaya hidup, ternyata dia bisa hanya sampai 40.000 saja, itu fuqara, ya, di bawah 50%. Tapi kalau ada orang yang nggak mampu, dia butuhnya 100, tapi dia dapat 60 atau 70 atau 80%, ya, maka ini hitungannya masakin, miskin, ya. Imam Hanafi kebalikannya dari itu, ya. Yaitu tidak terlalu prinsip perbedaannya. Yang jelas fuqara masakin, ya. Nah, kita kalau dapat, kita fuqara bukan, ya. Kita miskin bukan, ya. Atau kalau kita bukan fuqara, bukan masakin, mungkin ada 3, wal amilina 'alaiha, amil atas zakat. Amil zakat. Amil itu siapa? Amil itu orang yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai petugas zakat, ya. Maka sekarang ada peraturan tuh di Indonesia, peraturan zakat itu tidak boleh, ya. Ini peraturan nih, kalau ini memang kita agak repot juga nih. Itu masjid termasuk tidak boleh memungut harta zakat tanpa legalitas dari pemerintah. Itu dari Basnas. Kalau mau bikin, seperti apa? NU bikin Laznu, ya, Muhammad bikin Lazmu, gitu kan ya. Itu tidak legal. Artinya apa? Itu amil, ya. Makanya undang-undang zakat itu memang mengacu pada fikih. Jadi yang namanya amil itu adalah orang yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Kalau yang bukan oleh pemerintah namanya panitia. Panitia dapat nggak? Nggak dapat. Iya, panitia nggak dapat. Ini makanya agak apa ya sekarang itu ya mau bagaimana kita ya, gitu ya. Sebab amil itu jelas, amil itu umpamanya hajian daftar, ya, daftar ke Basnas di Jakarta Selatan, gitu ya, untuk diberikan apa namanya legalitas sebagai amil, ya, amil zakat di sini, gitu, ya. Ya ngeri juga sih ya, khawatir juga gitu ambil ini, ya. Nah, kemarin saya baru diberikan bicara lagi tuh mengenai apa, pemungutan zakat, gitu ya, oleh lembaga apapun, gitu, tanpa ada legalitas dari Basnas, itu tidak boleh. Ada ancaman itu, di undang-undang ada ancamannya. Kalau melakukan berpotensi karena sanksi sekian. Ini untuk menertibkan, untuk menertibkan, bukan menghalangi, menertibkan. Karena banyak lembaga-lembaga yang memungut zakat ternyata untuk kepentingan pribadi kan, seperti itu. Yang
dikhawatirkan. Gitu, ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Yang keempat itu orang yang mu'allaf. Ya, mu'allaf pun enggak sepanjang tahun jadi mu'allaf, gitu kan ya. Ya kan mu'allaf yang berapa lama sih? Dia jadi mu'allaf nih. Ya, kan hanya enggak berapa lama, gitu. Iya, enggak bisa selama hidup jadi mu'allaf kan. Kan dia jadi muslim, masa mu'allaf terus, kan ya. Iya. Firqah dan ada deh. Itu membebaskan budak. Itu orang yang punya uang membebaskan budak sehingga dia menjadi tidak mempunyai dana lagi, gitu. Maka dia diberikan zakat. Walau gharimin, orang yang berhutang, ya, yang menyebabkan menjadikannya mengalami kesulitan hidup. Ya kalau pengusaha berhutang biasa kan. Ya, artinya kalau dunia pengusaha berhutang itu nggak pantas. Ya, itu biasa. Jadi hutang itu dari pengusaha itu biasa. Bukan itu yang maksud. Gharib ini orang yang memang terbebani oleh hutangnya, sehingga itu akan menyebabkan kehidupannya terganggu. Wa fisabilillah, ini dipertentangkan, ya. Wa fisabilillah. Ya. Ini ada yang saklek, ada yang agak longgar. Ya. Ada yang saklek fisabilillah, pokoknya pasukan, ya, pasukan yang tidak terdaftar dalam gaji. Umpamanya ini ada pasukan muslim, gitu ya. Tentara, dia tidak masuk dalam daftar gaji, maka ini fisabilillah. Ya. Ini saya lama nih, tempat saya tanya sana sini gitu ya. Termasuk kesalahan habaib yang dulu, ya, sebelum di awal Islam itu kan pertama dapat ini zakat saya, Nabi nggak terima. Ya, karena Nabi tidak menerima zakat, Nabi tidak makan zakat. Zakat itu kan harta kotor kan, dari harta dibersihkan, itu kan zakat. Sampai Ahlul Bait juga anak turunannya terus cucu-cucunya nggak boleh untuk menerima zakat. Lalu Salman datang lagi, sodako, ini sodako dari saya. Nabi terima, ya, karena sodako itu boleh, sodako boleh terima, hadiah itu boleh terima. Tapi kalau zakat tidak. Ya. Oke, jadi ini yang terkait dengan zakat. Ya. Kalau boleh saya mengulang kembali, ya, bila mana kita dimasukkan dalam daftar mustahikin, tolong pertanyakan diri kita termasuk yang mana? Ya, apakah kita termasuk fuqara, masakin, amilin, ya, mu'allafah, kemudian firqah, ya, atau gharimin, atau fisabilillah, atau musabil, ya. Kalau tidak ada jangan, gitu ya. Kalau tidak ada jangan, kita jangan terima zakat. Ini Pak, fenomenanya di masyarakat begitu. Jadi sama aja keluhan di mana-mana. Panitia bilang kalau saya memasukkan namanya marah dia. Ya, hukum bukan masalah marah. Hukum masalahnya bukan pada marah, enak nggak enak. Yang paling itu masalahnya. Hukum ya hukum, gitu kan ya. Kalau memang dia tidak layak, nggak termasuk mustahil, itu jangan diberikan. Ya. Seperti itu ya. Jadi panjang juga zakat ini. Dan kita cuma dua saja. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.